Tangan kamu begini. Gimana ini? Oke, pemirsa, sekarang Kananda sedang mencoba untuk membuat Kak Aya merasakan untuk si sosok ini. Diam. Sosok wanita Aduh, ya, aku merinding, masih Kak. yang tadi kami temui. Rasanya baru pertama kali banget sih, karena aku jujur bukan orang yang bisa ngerasain atau ngeliat, bahkan itu nggak pernah. Tapi tadi baru pertama kali bisa ngerasain hawanya aja ya, hawanya tuh aku ngerasain di tangan aku anget, padahal badan aku lagi merinding kedinginan, tapi tangan aku pas kayak gini tuh bener-bener anget banget. Itu serem banget sih. Nah itu. Kayak gitu. Apalagi, kenapa Pak? Tiba-tiba ada seorang laki-laki parubaya yang mendekat kepada tim dan terlihat ingin pergi ke suatu tempat di belakang host dan ekspertis berada. Tatapannya kosong sih. Kedua ya menurut aku yang berhubungan dengan air itu sudah pasti sosok yang negatif. Nah itu pas ya. Di sebelah mana Kananda? Oh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati ya, Nah, itu hati-hati. sosok wanitanya. Di ujung sana. Ya. Dia dengan Kelihatan. di sebelah. Nah ini Iya. di batu itu. Jadi sosok wanita ini sangat cantik sekali. Dia menggunakan apa namanya, bukan kebaya ya, kayak pakaian kayak zaman dulu Fas ya. Kayak Sundaan kayak gitu sih kalau yang saya lihat ya adatnya itu. Nah, itu sangat cantik sekali. Terus dia lagi ngapain di sana Kananda? Dia diam dengan melihat kita dengan mata yang sangat tajam sekali Fas ya. Dan Ananda mencoba berkomunikasi dengan sosok wanita yang ia lihat untuk mengungkap siapakah sosok ini, apa maksud keberadaannya, dan apakah ia mengganggu manusia atau tidak. Pemirsa, sekarang Kananda sedang mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok wanita yang tadi Kananda lihat. Dan kayak jadi seperti inilah komunikasi Kananda dengan sosok-sosok yang Kananda temui. Mungkin dari tadi belum ada yang seperti ini ya cara komunikasinya. Ini baru deh, katanya cantik kan. Iya. Tapi emang nggak tahu kenapa ya hawa di sini tuh beda. Beda banget. Makin kesini Beda makin merinding deh. Astagfirullahaladzim. Ya, Bisa dinyalakan lagi Kananda atau masih belum? gini ya dulu. Oke. Apa? Kayak Iya. sih, Kemana? kamu sini. Ngapain, Kak? Kamu saya coba untuk ada komunikasi dengan makhluk yang ada di sini. Serius? Ya. Tangan kamu begini. Gimana ini? Oke, pemirsa, sekarang Kananda sedang mencoba untuk membuat Kak Aya merasakan untuk si sosok ini. Diam. Sosok wanita Aduh, ya, aku merinding, masih Kak. yang tadi kami temui. Rasanya baru pertama kali banget sih, karena aku jujur bukan orang yang bisa ngerasain atau ngeliat, bahkan itu nggak pernah. Tapi tadi baru pertama kali bisa ngerasain hawanya aja ya, hawanya tuh aku ngerasain di tangan aku anget, padahal badan aku lagi merinding kedinginan, tapi tangan aku pas kayak gini tuh bener-bener anget banget. Sama yang kedua tadi pas aku disuruh ngerasain juga dengan cara memejamkan mata, itu aku ngerasain apa ya, memang kan karena kita memejamkan mata kita gelap, tapi aku ngerasain kayak ada sekelebatan putih yang lewat. Oke, kayak apa yang Kak Aya rasain? Anget-anget gitu. Hangat di bagian telapak tangannya? Iya. Itu kenapa, Kak? Oke, udah cukup. Udah cukup? Udah cukup kayak. Nyalain tim. Boleh nyalain lampu tim? Ya. Jadi di belakang kita kayak pasnya itu ada perkampungan yang sangat luas sekali ternyata. Oh, maksudnya momen. Mulai ujung sana sampai ujung sana. Itu kampung yang sangat banyak penduduknya, bahkan sosok ayo melintas. Iya. Apa, Kak? Kananda, aduh. Astagfirullahaladzim, Kak.
Oh Itu, iya, itu, iya, itu, di itu. tengah air. Itu. Aduh. Hilang. Hilang. Hilang kan? Hilang. Kok hilang. bisa, Kak? Sekarang hilang. Kok bisa, Kak? Itu apa ya? Iya, itu rambutnya. Hilang kan? Itu apa sih? Astagfirullah. Ya. Kak, Jadi udah nggak ada sekarang. ya. Mungkin dapat Ih, horor dapat ikan. Jadi di belakang kita ini ada suatu perkampungan yang sangat luas dan banyak penduduknya. Dan sosok wanita di belakang itu ingin menunjukkan intensitasnya ke kita. Kayak gitu pas ya. Nah, saya tadi sempat komunikasi, nama wanita ini adalah Siti Aisyah. Nah, dia itu dengan rambutnya sangat panjang, tapi kayak panjang kayak gini pas jalannya. Ada makhluk yang sedang mandi di sungai, Pak. Itu wanita, Pak. Luar biasa cantiknya. Dia nggak napak di air, melayang-layangnya di atas air. Ya. Nah, dia mempunyai suatu keilmuan yang bisa kita bilang ilmu kayak pengasihan gitu pas ya. Ilmu pengasih. Maksudnya Astagfirullah, apa, Kak? bunyi kan? Apa sih itu? Tapi sebelumnya Kananda tadi pada saat Kananda meminta Kaya untuk merasakan, Ya, si wanita itu kenapa tiba-tiba banyak seperti lemparan batu? jadi dia ingin menunjukkan intensitasnya pas ya. Jadi saya sempat membuka untuk membuka sesuatu yang ada di sini. Apa sih penyebabnya? Banyak Ternyata gangguan, banyak penduduk perkampungan yang ada di sini pas ya. Perkampungan. Berarti perkampungannya di air, Itu Kak. perkampungan tuh maksudnya gimana Di Kananda? alam goib, perkampungan goib lah. Nah, sosok wanita ini bisa kita bilang menjadi hal yang positif mungkin ya. Kalau buat saya, Kenapa? ya, menjadi Kenapa hal yang itu? positif di saat ada jenazah atau mayat yang hanyut ke sini, kayak dan dia kesangkut di sini pas ya. Tuh, pelan-pelan Kananda. Tim hati-hati, Kaya juga hati-hati ya. Nah, dia kesangkut di sini jenazah itu, Iya. mayat yang hanyut. Itu sebelumnya itu wanita ini yang bisa kita sebut Siti Aisyah itu suka menampakkan wujudnya, bahkan kayak mengetok-ngetok pintu penduduk yang ada di sini pas ya. Seakan-akan meminta tolong sama penduduk itu, tolong ada sesuatu di sini. Iya. Mayat yang hanyut itu sebelumnya itu wanita ini yang bisa kita sebut Siti Aisyah itu suka menampakkan wujudnya, bahkan kayak mengetok-ngetok pintu penduduk yang ada di sini pas ya. Seakan-akan meminta tolong sama penduduk itu, tolong ada sesuatu di sini. Nah, besok atau lusanya itu ditemukanlah jenazah mayat atau yang ada di sini pas ya. Di pas banget bahasanya bangunan ini. Iya. Berarti sosok wanita cantik itu sebenarnya baik ya, Baik. Pak, Namanya Siti Aisyah. Siti Aisyah. Tapi Kananda, terus kenapa kata sosok siluman ular? Dia yang mengutus siluman ular itu untuk mengganggu. Nah, jadi gini, siluman itu mengganggu itu supaya ini kan kalau siluman itu identik dengan manipulasi omongan yang seakan-akan dia ini bersalah Fas. Iya. Tapi kenyataannya ini nggak ada hubungannya. Maksudnya siluman itu hanya bahasa kita membohongi kita saja, menipu kita supaya seakan-akan ini sosok wanita yang kita bisa menamakan Siti Aisyah ini itu seakan-akan dia sosok yang negatif. Melainkan sosok ini yang saya lihat, yang saya sempat komunikasi, sosok ini baik, positif gitu. Oke. Terus apakah sosok ini ada hubungannya dengan banyaknya gangguan yang berasal dari jembatan ini, Kananda? Jadi gini Pas ya, saya jelaskan mungkin detailnya ya. Kenapa soal gangguan jembatan ini banyak sekali? Yaitu karena penyebabnya sosok anak kecil ini dianggapnya bahasanya adalah kita lagi main, cuma kita nggak dikasih apa ya bahasanya misi-misi lah. kayak gitu Pas ya. Tapi di segi lain itu atas mindsetnya manusia aja.
kembali lagi. Lagi-lagi ya Lagi-lagi. kepercayaan Betul. warga sekitar yang menganggap bahwa hal-hal seperti itu benar adanya gitu, Betul. dan itulah yang dimakan oleh sosok-sosok di Betul sekitar banget. sini. Dengan didukung dengan suasana tempat jembatan ini pasti. Iya, iya. Pohon bambu di apa ya, lingkungannya pohon bambu dan tanpa ada lampu. Untuk bangun jembatan ini sih itu aman-aman aja, tanpa kalian tidak klakson ataupun klakson itu tinggal kembali lagi ke manusianya mempunyai apa ya bahasanya, kalau di Jawa ya itu kan biasanya ada unggah-unggunya lah Iya, untuk betul. izin apa ya numpang lewat kayak gitu. Iya. Kalau kita biasa aja pun juga aman-aman aja sebenarnya Aman-aman pasti aja. nggak ada. Cuma emang sugesti manusia itu lebih kuat dibandingkan makhluk gaib sih. Oke, berarti sosok ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan banyaknya gangguan di jembatan Betul ini. banget. Melainkan sosok ini ya menjadi pembantu apa ya, membantu penduduk-penduduk sini supaya ada jalan mayat yang hanyut yang di sini. Oke, balik lagi mungkin ke soal kampung goib atau Iya. kampung Yang ada di di perairan. sini ya. Iya. Ah. Itu apakah sosok-sosok yang berada di kampung itu juga mengganggu warga sekitar atau memang hanya mereka ada di sini aja gitu? Jadi dia emang ada di sini aja pastinya, kalau untuk mengganggu enggak. Nah, mengganggu itu lebih utamanya adalah sosok Gondo yang tadi di atas itu Pas ya. Yang tadi sempat kita temukan. Yang pertama kita ya. Ya, jadi sosok Gondo, sosok wanita, sosok wanita pun yang mengganggu bukan si Siti Aisyah ini, melainkan sosok yang wanita dengan pakaian putih. Biasanya pada saat pengemudi melintas dia suka ada di sebelah situ Pas ya. Diam kayak gitu jangan gini. Aduh, itu serem banget sih. Nah, itu kayak gitu. Apalagi Kenapa Pak? Tiba-tiba ada seorang laki-laki parubaya yang mendekat kepada tim dan terlihat ingin pergi ke suatu tempat di belakang host dan ekspertis berada. Kok depannya kosong sih? Si siapa namanya Dika? Kak Deka, Si kayak saya tunjukin sesuatu. Mana? Dika, kawal dulu. Nanti kamu dapat visual ya. Saya pinjemin matanya, kayak. oke pemirsa, sekarang lagi-lagi kayak Aku merem ya Kak. akan dibuat untuk merasakan sosok-sosok di tempat ini sama Kananda untuk mencoba tahu juga dari sosok yang tepat ada di belakang kami. Kok Kak Ya, udah cukup. agak serem ya Kak? Oke, cukup. Maaf. Mungkin bisa dijelaskan. Bentar. Sebenarnya kayak mau minum, Minumnya mana? Biasa lihat kayak gitu minum nggak Kak. pernah. Tim, Ada minum nggak? minta minum Tim. Aduh. Tim, tolong bantu dong. Bantu. Dika mana Dika? Fitri, tolong bantu. Kak Deka, tolong bantu. Jangan kosong gini. Jadi jangan kosong. Jangan Dika, kosong ya, jagain ya. Jadi gini, Kayak bisa banget. kayak Pas ya. Ya. Pada saat apa ya? Kita udah melihat kampung di sini, saya membuka sesuatu yang ada di sini, itu gangguannya dan ingin menunjukkan intensitasnya makin aktif. Mungkin tadi Kak Aya juga mendapatkan visual pada saat di sana. Tapi aku nggak tahu itu apa ya. Mungkin bisa dijelaskan apa yang Kak Aya lihat atau Kak Aya rasakan. Aku cuma kaget banget karena belum pernah ngelihat sama sekali. Cuman itu kayak apa ya? Yang aku lihat cuma sekelebatan putih aja sih. Ya. Betul. Tapi itu serem banget Kak. Betul. Aku nggak mau lihat lagi deh. Jadi emang betul di sana itu ada sosok kayak dengan bungkus, Sosok terbungkus. Astagfirullahaladzim. dan emang sosok itu suka menampakkan di jembatan itu Pas ya. Di jembatan ini. Oke, kalau gitu Kananda kayaknya kita lanjutin ngobrol di atas aja karena di sini udah kurang kondusif dan kurang enak juga hawanya. Oke. Kita lanjut ngobrol di atas aja yuk. Kananda aku rasa sudah cukup penelusuran pada malam hari ini karena memang aku juga sudah mendapatkan jawaban ya. Ternyata memang banyak sekali sosok di tempat ini. Ya. Yang kita temui ada sosok yang negatif, ada sosok yang positif. Tapi gangguan di jembatan ini sendiri itu mungkin bisa aku bilang itu dikarenakan kepercayaan warga sekitar ya, Kananda, yang menganggap tempat ini, Sugesti, iya ya. betul, menganggap seperti tempat ini horor atau kita harus melakukan sesuatu dulu dan rasa atau pikiran itulah yang dimakan oleh sosok-sosok di tempat ini. Betul banget. Oke pemirsa, ikuti terus penelusuran kami ke tempat-tempat yang penuh dengan cerita mistis, mitos, serta bikin kamu deg-degan hanya di GTV.